Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dominic Caprak. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf banget kepada kalian semua karena ya beberapa bulan ke belakang gue gitu gak upload video dikarenakan gue migrasi dari Tasikmalaya ke Jakarta Pusat. Di sini gue belum punya banyak cukup waktu buat upload video. Soalnya ya di sini kerjaannya gak terlalu santuy kayak yang kemarin-kemarin. Oke, dan maka dari itu untuk minggu-minggu sekarang dan the next selanjutnya gue memutuskan untuk ngupload lagi video. Ya mungkin minimal videonya itu 1 minggu 1 video lah, dikarenakan kita menyesuaikan dengan waktu. Oke, dan untuk semuanya mohon dukungan supportnya juga supaya channel ini berkembang dengan baik. Dalam sinema karya sutradara Neil Barger ini diceritakan tentang kehidupan manusia yang terpilah ke beberapa faksi berdasarkan kecakapan yang dimiliki seseorang. Jika seseorang ditemukan memiliki beberapa kecakapan, maka dia menjadi golongan terasing yang dianggap membahayakan. Golongan dengan banyak kecakapan ini disebut Divergent. Film Divergent didukung oleh peran dari aktor Cillian Murphy, Theo James, Kate Winslet, Jai Courtney, Ashley Judd, dan Rex Stephen. Film Divergent ini menceritakan tentang tatanan dunia yang memilah manusia ke dalam 5 faksi berbeda. Saat seorang anak menginjak usia 16 tahun, dia diwajibkan mengikuti tes penentuan faksi. Anjir, dewek hadenya ngomongnya. Film Kender, faksi Kender dikenal mempunyai sifat jujur. Faksi Erudite memiliki sifat jenius dan faksi Amity kondang dengan sifat suka damai. Lalu faksi Doubtless mempunyai sifat pemberani dan Abnegation diketahui menonjol untuk sifat penolong tanpa pamrihnya. Hanya saja akan ada tersisih di luar 5 faksi tersebut yang dinamakan Divergent. Orang yang dalam seleksi tes kecakapan memperoleh hasil memiliki lebih dari 1 sifat menonjol, maka dia dimasukkan dalam golongan ini. Salah satu orang yang ada di dalam golongan Divergent adalah Beatrice Prior atau Tris, atau si boga judul dari film ini. Seperti apa filmnya? Mari kita caprakan berikut ini. Get closer than that. Oke, dan sampailah kita di pemilihan faksi. Kayak anak-anak sekolah mau ujian ya guys ya. Di sini mereka bingung. Dia melihat anaknya yang dibully dan ingin membela, tapi kakaknya bilang jangan. Di sini mereka disuguhkan pemandangan anak-anak Dauntless yang loncat-loncat dari kereta. Meskipun tes bakat ini menunjukkan kepribadian mereka lebih condong ke arah mana, tapi saat upacara resmi nanti, mereka dibebaskan memilih faksi apapun yang mereka inginkan. Dan ketika sudah memilih faksi, mereka tidak bisa mengubahnya. Tes bakat pun dimulai. Tris akan dites oleh Tori yang memiliki tato seperti burung di atas punggungnya. Di tes ini, Tris akan mendapatkan serangkaian pilihan yang akan menunjukkan faksi manakah yang cocok bagi Tris. Tris pun harus meminum cairan serum untuk memulai tesnya. Choose now, before it's too late. Why? What will I do then? Tori ingin Tris merahasiakan hal ini ke siapapun termasuk ke orang tuanya sendiri. Dan jika ditanya, bilang aja hasilnya abnegation. Sesuai arahan dari Tori, Tris tidak mengatakan hasil tes sebenarnya ke orang tuanya. Sebelum upacara esok hari dimulai, Natalie dan Andrew bilang mereka akan tetap mencintai kedua anaknya apapun yang terjadi. Saat upacara akan dimulai, Andrew sempat bertemu dengan Janine, pemimpin faksi Erudite. Janine pun berkenalan dengan Caleb dan Tris. Sempat terjadi sedikit perdebatan di sini antara Janine dan Tris terkait sistem pemilihan faksi. Mereka yang akan memilih faksi diharapkan bisa memilih dengan bijak agar bisa sesuai dengan kemampuan dan kepribadian mereka.
Upacara pun dimulai. Mereka harus meneteskan darahnya di salah satu tempat dari kelima faksi. Ada yang tetap memilih sama seperti faksi keluarganya, tapi tidak sedikit juga yang memilih faksi berbeda. Di sini Trish masih sangat galau harus milih faksi yang mana. Saat giliran Caleb dipanggil, secara mengejutkan Caleb memilih Erudite, bukan Abnegation. Makin bingung lah Trish ya kan? Lalu saat giliran Trish dipanggil, dia akhirnya memilih Dauntless. Terlihat anak-anak Dauntless yang memang sangat ramai, seru dan barbar. Mereka berlarian, manjat-manjat, roll depan sikap lilin, sampai akhirnya mereka melompat ke dalam kereta api yang berjalan. I'm Christina. Is it just me, or are they trying to kill us? Sekarang mereka harus melompat lagi ke seberang gedung. Anak-anak baru disambut oleh Eric, salah satu petinggi Dauntless. Eric memerintahkan mereka lompat ke bawah gedung yang tidak terlihat ujungnya untuk membuktikan keberanian mereka. Saat ditanya siapa yang ingin menjadi pelompat pertama, Trish pun mengajukan diri. Me. Di bawah, Trish disambut oleh Four, instruktur ujian di sana. Four adalah pria yang sangat tegas, bahkan ke wanita sekalipun. First jumper, Triss. Welcome to Dauntless. My name's Four. What happened? 1, 2, 3 were taken? If you want to survive here, just keep your mouth shut. Four memperlihatkan Pit, pusat kehidupan di Dauntless, lalu menunjukkan kamar mereka yang ternyata jadi satu. Bahkan toiletnya toilet massal dong, jadi bisa sambil ngobrol ya kan. The area? Right at home, Candace. Everything out in the open. This is a joke. Saat makan bersama, Trish dan teman-temannya duduk persis di sebelah Four. Mereka sempat membahas faksi mereka masing-masing, dan di situ Four mengingatkan mereka untuk tidak membicarakan faksi keluarga mereka karena mereka sekarang adalah Dauntless. Careful. Pemimpin Dauntless bernama Max menyambut anak-anak baru. Dia mengingatkan bahwa tugas mereka adalah melindungi kota dan penduduk. Itulah kenapa keberanian sangat diperlukan. Keesokan harinya latihan dimulai. Ada banyak tahapan latihan yang harus dilakukan. Tidak ada pembeda antara yang memilih Dauntless dan yang terlahir sebagai Dauntless. Mereka tetap berada di posisi yang sama dan nanti akan mendapatkan ranking. Ranking berfungsi untuk menentukan pembagian tugas, dan juga siapapun yang memiliki ranking terburuk di setiap akhir tahapan tes akan dikeluarkan dari Dauntless. Itu artinya mereka akan menjadi orang tanpa faksi, karena tentunya mereka tidak bisa kembali ke faksi keluarganya. You chose us. Now we get to choose you. Out of fear? I mean, if that's the case, you might as well get out now. Terlihat Trish yang belum bisa menjalani latihannya dengan baik. Bahkan nembak gak ada yang kena sasaran satupun. Lalu saat latihan bertarung, Eric meminta Trish sebagai pelompat pertama bertarung dengan pelompat terakhir. How long do we fight for? So one of you can't continue. You'll be scored on this, so fight hard. Trish masih takut-takut dan malah keluar arena. Sampai akhirnya dia kalah. Nama Trish masuk ke zona merah. Orang-orang di zona merah akan dikeluarkan di akhir tahap pertama. Maka dari itu mereka harus terus memperbaiki nilai di setiap latihannya. Malam itu Trish dan teman-temannya pergi ke tempat pembuatan tato. Di sana Trish kembali bertemu dengan Tori dan minta Tori yang membuatkan tatonya. Tori bilang jika Trish seharusnya tidak memilih Dauntless karena di sana adalah pusat masalah. Saat semua orang sudah tidur, Trish melanjutkan latihannya. Trish pun mulai beradaptasi dengan cepat dan namanya mulai merangkak naik. Four mendatangi Trish dan mengatakan jika Trish sangat lemah dan tidak punya otot. Dia memberikan sedikit tips cara bertarung yang benar. Sae. Four bilang jika gerakan cepat Trish bisa diandalkan untuk menyerang tenggorokan musuh. Lalu terlihat Christina yang menyerah saat melawan pelompat terakhir. Karena hal itulah Eric akan memberikan hukuman ke Christina. Yeah, I'm fine.
Dauntless never give up. For mengajak anak-anak Dauntless pergi ke tembok pelindung untuk melihat situasi. Ada lahan pertanian di luar tembok, tapi entah ada apa setelah itu. Berikutnya mereka latihan melempar pisau. Ternyata Tris sangat ahli di bidang ini, tapi teman Tris bernama Al dari tadi ngelempar nggak ada yang benar. Dia diminta Eric mengambil pisaunya saat yang lain masih melempar. Tapi karena Al masih takut, Eric malah memintanya untuk berdiri di sasaran dan akan dilempar oleh For. Lalu Stop. karena Tris berusaha melindungi, Eric memintanya menggantikan posisi Al dan pisau pun mulai dilempar. Oh, come on, 4. You can get closer than that. Tris nggak habis pikir For bisa setega itu melukainya, tapi For bilang jika Tris memang harus terluka agar Eric mau menyelesaikan tes tersebut. Tris mendapatkan pujian dari teman-temannya karena sudah seberani itu. Lalu tanpa sengaja, Tris dan kawan-kawan berpapasan dengan Jenin dan para petinggi erudite yang sedang bersama Max. Jenin senang karena Tris sudah membuat keputusannya sendiri memilih faksi. Dan setelah itu, mereka masuk ke suatu ruangan. Tris pun bertanya-tanya kenapa erudite ada di markas mereka dan apa yang sedang dilakukan di dalam sana. Di latihan berikutnya, Eric meminta Tris melawan Peter, si tukang bully yang ada di peringkat pertama. For mengingatkan Tris untuk menyerang tenggorokannya terlebih dahulu dan bertarung dengan membaca gerakan musuh. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Tris pingsan selama sehari. Christina dan Will pun harus segera pergi melanjutkan latihan berikutnya. Will mengatakan jika Eric ingin Tris menghentikan latihannya karena kondisi fisik Tris yang sangat lemah. Tapi Tris tetap nekat pergi menyusul kereta yang sudah berjalan dan dibantu naik oleh For. Akhir latihan tahap pertama akan dimulai. Kali ini mereka akan melakukan permainan simulasi perang, di mana tim akan dibagi menjadi dua untuk saling mengambil bendera musuh. Mereka diberi senjata plastik tapi dengan peluru perangsang saraf yang bisa menstimulasikan rasa sakit persis seperti peluru asli. Permainan pun dimulai. Tim For tidak tahu di mana tim Eric berada. For bertanya apa strategi mereka untuk menemukan musuh. Saat yang lain masih debat masalah strategi, Tris langsung pergi naik biang lala agar bisa melihat lebih luas dan bisa menemukan di mana bendera musuh disembunyikan. For pun ikut naik ke atas karena itu ide yang sangat bagus. For sempat menolong Tris saat dia akan terjatuh. Iya. Tris terus naik ke atas dan di sana Tris tahu jika For ternyata takut dengan ketinggian. For bilang jika semua orang memiliki ketakutannya masing-masing. Sampai akhirnya bendera musuh pun terlihat. Come on, Tris. There it is. Tim For dibagi menjadi dua untuk menyerbu gedung tersebut dan permainan sesungguhnya pun dimulai. Tommy, go. Bitch. Karena peluru habis, Tris melawan pelompat terakhir dengan tangan kosong dan akhirnya bendera berhasil didapatkan. Setelah itu anak-anak Dauntless akan melewati jalan pintas, yaitu Flying Fox dari gedung tinggi sampai turun di area markas. Ini jauh banget lur. For mengucapkan selamat atas aksi Tris yang luar biasa di latihan tadi. Tris akhirnya berhasil lolos di tahap pertama ini. Here are your rankings. You made it! Keesokan harinya, saat Tris sedang mengambil makanan, ada pantulan cahaya cermin yang diarahkan kepadanya, yang ternyata itu adalah ibunya. Natalie bilang jika Tris dalam bahaya, karena dia tahu jika Tris adalah Divergent, di mana ternyata orang-orang merasa terancam dengan keberadaan Divergent yang memiliki pola pikir berbeda, terutama orang-orang erudite. Ibunya tahu jika di latihan tahap kedua Dauntless akan ada tes reaksi terhadap rasa takut, dan itu sangat beresiko. Saat Tris bertanya bagaimana ibunya bisa tahu banyak tentang Dauntless, tiba-tiba seniornya meminta Tris segera kembali. Tes tahap kedua pun akan dimulai dan For yang akan mengujinya. Tris akan disuntikan serum yang akan merangsang otak, memproses rasa takut terbesarnya, dan For akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam pikiran Tris. Tes pun akhirnya dimulai.
Tris menyelesaikan tes ini hanya dalam waktu 3 menit, berkali-kali lipat lebih cepat daripada orang pada umumnya. Tris akan menjalani tes seperti ini beberapa kali sebelum ujian akhir. For pun sempat bertanya kenapa Tris bisa secepat itu. Di tes kedua, Tris juga bisa melaluinya dengan cepat. Kali ini For benar-benar curiga. For bertanya apa hasil tes bakat Tris. Tris pun menjawab jika hasilnya abnegation, tapi For tahu jika Tris berbohong. Tris, just so you know, Dauntless don't break the glass like that. Tris pun kembali mendatangi Tori untuk meminta petuah. Tori bilang jika adiknya juga seorang Divergent, dan saat Max si pemimpin Dauntless tahu hasil tersebut, adiknya langsung dibunuh dan mayatnya dibuang di bawah jurang. Tori ingin Tris lebih berhati-hati. Setelah itu Tris datang ke tempat Erudite untuk bertemu dengan Caleb. Tris bilang jika dia nggak bisa berada di Dauntless dan ingin kembali ke Abnegation dengan alasan nggak cocok dengan orang-orang Dauntless. Caleb bilang jika itu tidak bisa karena Erudite tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan yang sudah dibuat. Caleb juga mengatakan jika Erudite sedang berusaha menggulingkan pemerintahan Abnegation karena Abnegation dirasa gagal memimpin pemerintah. Tapi Tris bilang jika itu hanyalah akal-akalan petinggi Erudite yang pasti punya niat jahat. Jenin yang melihat Tris di sana mengajaknya ngopi-ngopi santai dulu ya kan. Jenin bilang jika dia akan mempertahankan kestabilan dan kedamaian masyarakat. Tapi Abnegation dianggap telah merusak sistem faksi, melanggar aturan dan melanggar hukum layaknya seorang Divergent. Jenin ingin Tris bisa membantu menegakkan keadilan meskipun yang bersalah adalah orang terdekat Tris. Saat Tris sudah kembali ke markas Dauntless, tiba-tiba ternyata Al yang berniat membunuhnya. For pun memberikan baju ganti dan mengobati luka Tris. For beranggapan Al seperti itu karena Tris sudah menggeser peringkatnya dan dia merasa terancam. For minta Tris segera istirahat dan dia akan berjaga sambil tidur di lantai. Keesokan paginya Tris sudah jauh mendingan dan menceritakan semua informasi dari Caleb ke For. Lalu saat Tris akan makan, Al mendatanginya dan meminta maaf. Tapi Tris gak mau Al mendekatinya lagi atau Tris akan membunuhnya. Christina masih belum percaya Al bisa setega itu karena itu tidak seperti sifat Al selama ini. Lalu tiba-tiba terjadi keributan di luar yang ternyata itu karena Al bunuh diri lompat ke jurang. For pun kembali mendatangi Tris untuk menenangkannya. Tris bilang jika dia sebentar lagi juga akan mati karena dia adalah seorang Divergent. For pun mengajaknya ke ruang pengujian, tapi kali ini For ingin mereka melakukannya bersama-sama. For ingin mengajarkan bagaimana harusnya Tris menghadapi ketakutannya sebagai seorang Dauntless, bukan seorang Divergent. Tris ingin lompat ke bawah karena tahu tes itu tidak nyata. Tapi sebagai seorang Dauntless, For meminta Tris berjalan ke arah gedung. Intinya adalah Tris harus mencari cara yang masuk akal untuk menyelesaikan tes tersebut lur. Semua ini diajarkan For agar Tris bisa lolos ujian akhir tanpa terdeteksi jika dirinya adalah Divergent. What would the Dauntless do? Good. Bahkan menembak orang tidak bersalah pun harus dilakukan, meskipun For hanya bisa menembak tanpa melihatnya. Terakhir mereka bertemu dengan Marcus, pemimpin Abnegation dan juga pemimpin semua faksi, yang ternyata dia adalah ayah dari For. Nama asli For adalah Tobias. Tris pun mengajak ngobrol For. Tris penasaran dengan tato di punggung For, dan saat For memperlihatkannya, It's amazing. Ternyata For juga seorang Divergent. Dia ingin menjadi berani, penolong, cerdas, jujur, dan ramah. Lalu mereka berdua pun akhirnya ya paham lah ya. I don't want to go too fast. It's okay. Rain. Setelah itu For menunjukkan sesuatu di mana orang-orang Erudite datang setiap pagi untuk mengambil persediaan dan juga semacam serum. Jika disuntikkan, serum ini berfungsi untuk melacak dan mempengaruhi orang. Sekarang Tris akan memulai ujian akhir. Sekali lagi For mengingatkan untuk mengatasi ketakutannya dengan cara Dauntless karena halusinasinya bisa terlihat di layar. Tes pun akhirnya dimulai. I'm dressed. Help me make it. You're right.
Trish berhasil melewati ujian akhir dan sekarang resmi menjadi anggota Dauntless. Setelah itu, semua orang di Dauntless akan dipasang alat pelacak dan mereka tidak boleh menolak. Tidak terkecuali Trish yang berusaha kabur tapi ketahuan oleh Eric dan akhirnya terkena suntikannya. Saat Trish sudah bangun, semua orang berperilaku menjadi aneh, sangat dingin dan tanpa ekspresi. Trish yang sadar akan kondisi tersebut berpura-pura berperilaku seperti mereka. Max bilang jika mereka semua tetap bisa melihat dan mendengar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka hanya bisa bergerak melalui perintah yang dikirim lewat pemancar. Jadi serum tadi bisa mengendalikan siapapun kecuali Divergent Lure. Ternyata ada Divergent lain di Dauntless, tapi Eric langsung menembaknya. Saat di dalam kereta, Trish melihat For yang ada di depan barisan dan pelan-pelan mendatanginya. Lalu kemudian tentara-tentara Dauntless ternyata diperintahkan untuk menangkap orang-orang Abnegation. Jika ada yang melawan, mereka langsung ditembak. Mereka berdua pergi mencari orang tua Trish, tapi orang tuanya tidak ada di rumah. Lalu saat mereka keluar, Eric dan Max menghampiri For dan memaki dirinya yang sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Eric pun sadar jika tadi For sedikit berekspresi, dan akhirnya mereka berdua dibawa menghadap Jenin. Jenin berpikiran bahwa Abnegation dan Divergent bisa merusak sistem faksi dan menyebabkan kehidupan tanpa perdamaian. For berusaha melawan tapi tetap tidak bisa berkutik. Mereka pun akhirnya dipisahkan. For dibawa pergi sedangkan Trish akan dibunuh. Okay, we gotta run. Trish menyadari jika ibunya ternyata seorang Dauntless. Mereka berdua akan pergi menemui kelompok ayahnya, tapi mereka harus berhadapan terlebih dahulu dengan tentara Dauntless, termasuk sahabat Trish yaitu Will. Saat mereka berlari, ibunya terkena tembakan dan tidak bisa diselamatkan. Dalam kesedihan, Trish terpaksa meninggalkan jasad ibunya dan melanjutkan perjalanan menemui ayahnya. Saat Trish sudah sampai di tempat persembunyian, betapa terpukulnya ayahnya dan Caleb yang mengetahui Natalie telah tewas. Trish ingin menyadarkan tentara-tentara Dauntless. Maka dari itu, Trish, Caleb, Andrew, dan Marcus akan kembali ke markas Dauntless untuk mencari ruang pengontrolnya. Trish menyerang dan mengancam Peter yang sedang berjaga di sana. Peter pun terpaksa memberitahukan di mana ruang pengontrolnya. Saat sudah sampai, dengan nekatnya Andrew langsung menyerang duluan penjaga-penjaga di sana. Dad, no. Dad. Trish meminta mereka berjaga di luar dan dia masuk sendirian ke dalam. Di sana, Trish melihat For yang sedang diikat dan langsung menyelamatkannya. Tapi Amazing, isn't it? Jenin bilang sudah tidak ada yang namanya For. Otak For sudah dimanipulasi, tapi Trish tetap berusaha menyadarkannya. For pun tetap menyerang sesuai perintah, sampai akhirnya For, stop. It's okay. Stop. semua orang-orang erudet langsung dihabisi For, sedangkan Trish langsung melemparkan pisau ke tangan Jenin. Sayangnya, program pembantaian massal sudah keburu diaktifkan. Trish meminta Jenin mematikannya, tapi dia tidak mau. Dan tepat ketika tentara Dauntless akan membantai orang-orang Abnegation, I'm not. I'm Divergent.
Tris langsung memerintahkan Jenin yang sudah hilang kesadaran untuk mematikan dan menghapus programnya. Kini para tentara Dauntless sudah sadar kembali. Tris pun memukul Jenin hingga pingsan, lalu mereka segera kabur dari sana karena Max dan komplotannya akan menyerbu. Tris, For, Caleb, Peter, dan Marcus kabur dengan menaiki kereta. I know, but they loved you, Tris. Sekarang mereka hidup tanpa faksi. Pertarungan akan tetap berlanjut, tapi mereka pasti akan membawa perubahan. Buyar, selanjutnya kita bahas sequel keduanya ya lur. Oke, dan sepertinya Hapsak itu adalah film yang akan kita bahas pada kali ini. Untuk the next selanjutnya mungkin kita akan lebih wow lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye bye.